Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari psikologi pendidikan, marilah kita mempelajari dasar-dasar dari psikologi pendidikan. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian psikologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa, soul, mind, dan ruh. Sedangkan secara logos yang berarti ilmu, nalar, dan logika. Pengertian psikologi menurut para ahli. Di sini, menurut Bruno, di bukunya tahun 1987, pengertian psikologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, psikologi adalah studi atau penyelidikan mengenai ruh. Yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Sedangkan yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Sedangkan menurut Santrop di bukunya tahun 2004, pengertian psikologi adalah studi ilmu tentang studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Sedangkan menurut Shah di bukunya tahun 2000, pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidik dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik yang selaku kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Sebelumnya kita telah membahas pengertian dari psikologi menurut para ahli dan secara bahasa. Selanjutnya kita simpulkan dari 3 kunci hakikat psikologi tersebut ada 3, yaitu scientific method, behavior, mental process. Apa sih dari pengertian ketiga ini? Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama ada scientific method yang artinya adalah sistem pengetahuan yang dibangun melalui kerja ilmiah. Yang kedua ada behavior yang artinya adalah tingkah laku, lebih konkret perilaku seseorang yang dapat dilihat atau dapat diamati. Apa sih perilaku seseorang yang dapat dilihat dan diamati? Contohnya ada tersenyum, menangis, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir ada mental process yang artinya adalah internal event yang ada dalam diri. Lebih spesifiknya sih lebih ke perasaan. Contohnya seseorang menangis, bahagia, cemas, dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Nah, bagaimana? Kalau kita lihat dan kita amati, psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu loh. Cabang ilmu psikologi. Dan itu ada 8 cabang loh. Apa saja? Nah, cabang psikologi ada 8. Yang pertama, psikologi eksperimental, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi industri organisasi, psikologi pendidikan, psikologi klinis dan konseling. Dan yang terakhir itu ada psikologi kesehatan. Nah, banyak kan? Nah, sebelumnya kita telah membahas dari pengertian psikologi menurut bahasa dan menurut para ahli. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan atau education psikologi adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar maupun dalam pembelajaran dan penerapan konsep teori psikologi dalam kegiatan belajar. Dan psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, dari pengertian di atas kita dapat simpulkan dari pengertian psikologi adalah akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori yang didasarkan pada pengalaman guru yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan semua masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas. Dan psikologi juga tidak dapat memberitahukan kepada guru apa yang harus dilakukan. Tetapi psikologi ini dapat memberikan prinsip untuk digunakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya peran psikologi pendidikan.
Yang pertama, menentukan strategi metode pembelajaran. Jadi, kalau kita sudah mengetahui karakteristik murid di kelas, bagaimana cara membuat kelas kita efektif dan efisien, begitu ya. Tentunya teman-teman dapat menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajarannya. Tetapi setiap kelas pasti berbeda-beda kan karakternya, berbeda-beda karakter muridnya. Maka kita harus menentukan karakter dan metode apa yang harus digunakan di dalam kelas. Nah, selanjutnya mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, kalau sudah ada metode jelas, kita sudah dapat mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, membentuk kepribadian pendidikan. Membentuk kepribadian pendidikan memberikan pengaruh besar bagi karakter siswa, sehingga pendidik sebelum mengajar perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Dan psikologi sebagai tempat mengkaji ilmu dan semua potensi yang didapatkan pendidik akan lebih memahami karakter siswa yang berbeda-beda dan kita harus memaklumi itu. Terus selanjutnya yang keenam, menciptakan belajar yang kondusif. Dengan mengetahui teori guru akan memberikan iklim belajar yang kondusif. Yang keenam, mengetahui keadaan emosi. Sebagai pendidik, dengan mengetahui keadaan emosi seorang guru dapat memahami siswa dengan bijaksana. Yang ke-8, meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebagai guru kita harus meningkatkan belajar siswa agar lebih baik lagi. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.